Assalamualaikum, selamat siang Bu Siti, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Selamat siang Pak Parlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Parlan, apakah Bapak punya waktu sebentar saja? Saya itu ingin sekali meminta bantuan Pak Parlan kali ini. Wah, tentu bisa Bu Siti, kebetulan ini saya sudah free setelah tadi ngajar ulangan di kelas 10 Bu. Monggo silahkan, apa yang bisa saya bantu? Iya Pak Parlan, sebelumnya terima kasih sekali atas waktunya. Begini Pak Parlan, saya itu kan akan melakukan coaching dengan teman sejawat saya, namanya itu Bu Mutia. Nah, setelah saya melakukan supervisi ke kelasnya besok begitu ya Pak. Namun saya itu kok merasa kurang pede ya, merasa kurang dalam hal konsepnya coaching juga, sehingga untuk kesepakatan kali ini, apakah Bapak bisa mengamati kami ketika proses berlangsung? Saya sangat membutuhkan umpan balik dari Bapak berkaitan dengan kemampuan saya ini, Pak. Bisa Bu, baik dengan senang hati. Sebenarnya kompetensi coaching mana yang ingin Bu Siti kembangkan untuk Iya, Pak Parlan. Secara umum, saya itu ingin sekali mengembangkan dalam semua kompetensi coaching. Namun, kali ini saya ingin fokus dulu mengembangkan kompetensi, terutama pada kemampuan dalam hal menjadi pendengar yang baik, Pak Parlan. Wah, bagus sekali Bu kalau seperti itu. Nah, pendengar yang seperti apa yang Ibu harapkan nantinya? Pendengar yang baik itu yang panjenengan harapkan itu yang seperti apa? Iya Pak, saya ingin Pak Parlan nanti mengamati apakah saya sudah bisa mengambil kata kunci gitu ya, kata penting yang bisa saya jadikan atau acuan gitu, dan mengungkapkan pertanyaan berdasarkan hasil dari mendengarkan. Karena terkadang itu saya mengakui saya terlalu fokus pada pedoman saja sehingga membuat Koci itu bingung menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, Pak. Oh, seperti itu toh kasusnya Ibu Siti. Iya, Pak. Oh, berarti nanti saya akan mengamati bagaimana Ibu Siti menemukan kata kunci dari apa yang Ibu dengar dari coach atau Bu Mutiah, sehingga bisa menuntun Bu Mutiah yang berperan sebagai coach dengan pertanyaan yang sesuai. Apakah demikian Ibu Siti yang panjenengan harapkan untuk kemajuan Bu Mutiah? Iya, Pak, benar sekali. Dengan menjadi pendengar yang baik, nantinya saya bisa membantu Bu Mutia dan Bu Mutia sendiri juga terbantu sehingga bisa menemukan masalahnya. Selanjutnya Bu Mutia bisa mengidentifikasinya dan selanjutnya Bu Mutia bisa mencari solusi yang tepat dari masalah tersebut, Pak. Itu. Oh, begitu. Sebelum saya mengamati, mari kita sepakati terlebih dahulu rubrik penilaiannya, bagaimana keberhasilan penilaian dari kompetensi yang diharapkan dari Bu Siti. Iya Pak, keberhasilan penilaian dari kompetensi dikatakan berhasil itu menurut saya apabila saya memberikan pertanyaan berdasarkan kata kunci itu dan Bu Mutia memahami pertanyaan yang saya sampaikan sehingga Bu Mutia bisa langsung menemukan, oh masalah saya ini dan saya harus mencari solusi yang tepat atas masalah ini. Begitu Pak. Oh, begitu toh Bu Siti. Berarti saya akan mengamati berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Nah, selanjutnya jika Bu Siti sudah siap, bisa langsung melakukan proses coaching dengan Bu Mutia, sehingga kegiatan itu akan bisa berlangsung dengan baik apabila Bu Siti sudah siap. Iya Pak Parlan, kemarin saya juga sudah WA Bu Mutia bahwa besok rencananya akan bertemu begitu, akan sharing-sharing
terkait pembelajaran yang dilakukan Bu Mutiah, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Parlan atas segala bantuannya, atas segala motivasinya. Setelah ini saya akan memulai proses coaching dengan Bu Mutiah dan semoga dapat pencerahan dari proses coaching yang akan kami lakukan nanti. Iya Bu Siti, panjenengan harus semangat, semoga Ya, Pak. lancar, sukses, dan sesuai harapan. Itu harus dicoba agar kegiatannya berlangsung dengan baik. Sesuatu kalau belum dicoba itu hanya diangan-angan saja. Lebih baik panjenengan Bu Siti dan Bu Mutiah mencoba dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Bu Siti, mudah-mudahan sekali lagi sukses, ngoten Bu Siti. Ya, amin. Amin, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mutiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mutia, kemarin Bu Iya, Ibu Mutia Siti. WA saya ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan hasil WA kemarin, kita akan berdiskusi mengenai hasil supervisi saya ke kelas Bu Mutia ya Bu ya. Maaf, Bu Siti, suaranya putus-putus, Bu. Oh, oke. Saya ulangi lagi ya Bu Mutia. Kemarin kan Bu Mutia sudah WA Suaranya dengan putus-putus. Halo? Halo Bu Mutia, sudah terdengar Ini jelas? sudah mending. Baik, okay. Ya Bu Mutia, kemarin kan Bu Mutia sudah WA. Nah, sesuai dengan kesepakatan kemarin, bahwasanya kita akan berdiskusi mengenai hasil supervisi saya ke kelas Bu Mutia ya. Iya, Bu. Baik, Bu Siti. Saya juga penasaran dengan hasilnya. Silakan nanti Bu Siti bisa menyampaikan hasilnya. Ya, Bu Mutia. Menurut Ibu, bagaimana penampilan Ibu ketika mengajak siswa untuk fokus belajar, Bu? Kalau menurut saya itu saya sudah berusaha ya Bu semaksimal mungkin untuk Ya, mengajak siswa itu fokus dalam belajar pada guru. Namun kadang mereka masih ramai ya, dan tidak semangat saat mengikuti pembelajaran. Apalagi kemarin sewaktu jam saya pas habis olahraga, mereka ya, itu sangat ramai sekali. Nah, mereka kembali itu perlu waktu untuk iya, fokus. Bu. Ya. Bisa jadi anak-anak masih kecapean Bu, kelelahan karena habis olahraga dan mestinya istirahat, tetapi saat itu kan langsung mengikuti pembelajaran dengan Bu Mutia, begitu? Iya, kemungkinan sih masalahnya mereka masih capek. Tapi kadang dari guru olahraga sudah memberi kesempatan barang 10 atau 15 menit sebelum jam terakhir itu anak-anak sudah diizinkan untuk istirahat dulu. Tapi ya mungkin yang namanya anak-anak ya Bu, kadang seperti itu. Ya. Baik, Bu Mutia. Mohon izin saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan ya Bu ya. Ya Bu Siti, silakan dengan senang hati saya siap menerima mendengarkan apa hasil dari yang Bu Siti amati dari proses supervisi yang saya lakukan. Ya, saya melihat bahwa Bu Mutia itu sebenarnya sudah mempersiapkan berbagai media untuk membantu murid fokus belajar, begitu ya, agar mereka bisa langsung mengikuti, tidak ramai dan perhatiannya langsung ke pembelajaran. Nah, menurut Bu Mutia, bagaimana dengan hal tersebut? Iya Bu, benar sekali. Saya sudah menyiapkan media pembelajaran seperti namanya apa itu fokusnya LCD-nya sudah saya persiapkan, terus kemudian ada
kuis-kuis, ada ice breaking-nya juga. Semoga yang harapannya semoga mereka itu bisa lebih fokus dalam belajarnya. Baik, Bu Mutia. Nah, bila dilihat dari rubrik ini, sepertinya menurut saya ada hal yang masih bisa Bu Mutia tingkatkan lagi. Misalkan seperti murid diajak untuk latihan mindfulness ataupun penggunaan media pembelajaran, tetapi harus sesuai dengan karakteristik murid. Sehingga hal ini harapannya bisa memudahkan murid untuk memahami yang Bu Mutia sampaikan dalam pembelajaran. Karena sepertinya saya mengamati tadi masih ada murid yang ramai sendiri, bahkan tidur saat pembelajaran. Bagaimana pendapat Bu Mutia terkait hal ini? Betul sekali, Bu. Sepertinya dengan saya terapkan mindfulness itu akan lebih baik lagi. Saya juga merasakan seperti itu, Bu. Ada beberapa anak yang memang menurut saya itu agak dalam tanda petik ya, Bu, tidak fokusnya, ada yang bahkan ada yang tidur, itu memang benar sekali, Bu. Iya, gemes ya Bu ya. Nah, menurut Bu Mutia, bagian mana murid merasa kesulitan kok tidak fokus padahal Ibu sudah memberikan media pembelajaran, tadi sudah menyampaikan ice breaking juga. Bagaimana Bu? Iya, mungkin tadi seperti yang sampaikan ya, mereka sulit untuk fokus atau antusias itu saat mengikuti pelajaran itu karena memang kelelahan dari faktor uh, pengalihan atau uh, dari jam olahraga ke pembelajaran saya tuh. Iya. Mungkin karena itu mereka lelah atau mungkin kecapean jadi tidak fokus lagi. Iya. Lalu bagaimana cara Bu Mutiah memberi solusinya biar yang ngantuk itu tidak ngantuk, biar lebih fokus begitu, yang ramai bisa diam, begitu Bu. Bagaimana solusinya? Saya harus melakukan ice breaking yang lebih lebih bikin mereka semangat ya, Bu, ya. Iya. Kemudian untuk mindfulness ini sepertinya bisa membantu saya ini untuk melakukan mindfulness supaya latih mereka lebih fokus dalam pelajaran yang saya lakukan, Bu. Iya, ide Bu Mutiah bagus sekali ya Bu ya. Semoga nanti bisa terlaksana begitu. Baik Bu Mutia, selain itu apa ada lagi cara yang lain yang mungkin belum disebutkan Bu Mutia? Ada, Bu. Uh, Jika perlu, saya akan memberi reward untuk siswa yang aktif, Ya, uh, berusaha maju atau menjawab dengan baik dan benar. Mungkin saya akan kasih reward, Bu. reward. Awal-awal mungkin rewardnya ya cukup dengan pemberian apresiasi. Iya, aplaus gitu ya Bu ya. Aplaus, Bu. Aplaus ya. Jika perlu mungkin uang jajan ya Bu ya. Iya. Kalau dulu saya seringnya yang kecil-kecil lah, Iya. kayak misalnya permen atau ya jajan anak-anak gitu, Bu. Ya. Berarti rencananya Bu Mutia nanti akan mengembalikan fokus murid dengan ice breaking, dengan mindfulness, terus juga metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga reward begitu ya Bu ya. Iya, Bu, benar sekali. Saya akan membalikan fokus mereka dengan speaking dan mindfulness. Iya Bu. Juga ribet juga. Oke. Baiklah Bu Mutia, sepertinya kita sudah di akhir perbincangan ya Bu. Sebenarnya saya masih ingin sekali sharing dengan Bu Mutia. Nah, untuk
berikutnya. Jadi apa yang Bu Mutiah bisa sampaikan atau yang bisa Bu Mutiah rangkum, apa yang akan dilakukan untuk proses berikutnya, Bu? Baik Bu, besok nanti saya rencananya akan mengajar lebih baik dan lebih memperhatikan kondisi masing murid yang saya ajar sesuai dengan kebutuhannya. Luar biasa Bu Mutiah, semoga kegiatan yang Bu Mutiah rencanakan itu nantinya terlaksana dengan baik, Bu Mutiah. Iya Bu Siti, terima kasih Bu atas bimbingan dan sarannya juga atas waktu yang Bu Siti berikan kepada saya Bu. Sangat Sama-sama bermanfaat. Bu Mutia, saya juga terima kasih kita bisa sama-sama belajar untuk mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang kita alami dalam pembelajaran. Iya, Kita ketemu lagi di lain waktu ya Bu Assalamualaikum warahmatullahi Mutia. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Apakah Ibu sudah menyelesaikan coaching hari ini? Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching hari ini, Bu Siti? Ya Pak, alhamdulillah akhirnya setelah saya selesai melakukan coaching, saya itu merasa senang dan lega sekali Pak. Sehingga saya merasa sudah tidak punya beban lagi dan semoga nanti untuk proses coaching berikutnya saya tidak ada lagi kekhawatiran sehingga hasil coachingnya itu juga sesuai harapan Pak Parwan. Oh, bagus sekali no Bu Siti. Sebenarnya apa toh yang membuat Ibu lega dan kelihatan bahagia sekali setelah melakukan coaching dengan Bu Mutia? Iya Pak, yang pasti saya sudah ini ya merasa apa yang menjadi kewajiban atau tugas saya sudah saya lakukan ya, sehingga itu mengurangi satu beban sendiri untuk saya. Nah, berikutnya saya senang karena saya bisa berbagi praktik baik dalam hal ini mungkin bisa sharing, nah bisa membantu Bu Mutiah mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Ya tadi kita sudah melihat bersama ya Pak bahwa Bu Mutiah merasa kewalahan untuk memberikan pembelajaran kepada murid karena mereka kurang fokus begitu Pak. Oh, oke, baiklah Bu Siti. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya ya Bu Siti agar kegiatan ini nanti bisa berlangsung lebih baik lagi ketika kita laksanakan di kemudian hari. Silahkan Pak Parlan, dengan senang hati saya siap menerima segala hasil yang sudah Bapak dapatkan dari observasi kemarin. Gitu Pak. Oke, berdasarkan rubrik penilaian yang kita sepakati, hal yang Ibu utarakan hampir sama dengan hasilnya. Ibu Siti mengharapkan coach tidak bingung menjawab pertanyaan dan Ibu bisa menjadi pendengar yang baik. Dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah berhasil melakukan coaching bahkan tampak sangat percaya diri. Ibu juga tidak berusaha untuk memberikan saran kepada coach. Nah, seperti itu Bu Siti. Kemudian hal apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk kegiatan selanjutnya? Iya Pak Parlan, sebelumnya saya sangat terima kasih atas hasil coaching kemarin. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi Pak. Oh iya Pak Parlan, saya itu sebenarnya masih ingin meningkatkan fokus saya dalam mendengar aktif sehingga tidak mudah teralihkan oleh faktor lain Pak Parlan. Loh, iya Bu, bagus sekali kalau panjenengan itu menginginkan fokus yang lebih lagi. Sebenarnya indikator seperti apa fokus yang Ibu Siti inginkan agar kegiatan ini lebih berhasil? Ini Pak, pikiran saya tidak
fokus, menurut saya itu pikiran saya tidak teralihkan dengan hal atau kegiatan lainnya dan bisa memahami apa yang dibicarakan orang lain ataupun dalam hal ini coach, Pak. Oh, begitu toh. Adakah kegiatan lain yang bisa membantu Ibu Siti agar pikiran tersebut hilang dan fokus pada percakapan Ibu Siti? Mungkin hal-hal yang bisa menjadikan panjenengan lebih fokus itu kegiatan yang seperti apa, Ibu? Iya Pak, saya akan mencoba ini sebelum melakukan coaching, mencoba mengkondisikan situasi dulu ya. Karena saat melakukan coaching kalau di sekitar kita ramai itu pastinya akan mengganggu ya. Jadi minta izin dulu ke sekitarnya Bapak, Ibu atau teman yang ingin mungkin bertemu atau ada kepentingan dengan saya sebaiknya menunggu setelah saya coaching Pak. Dan setelah itu saya akan mencoba mencatat begitu Pak, mencatat apa-apa yang penting dari apa yang sudah disampaikan coach itu Pak. Oh, bagus sekali Bu. Berarti panjenengan itu merencanakan sesuatu yang baik, terutama lingkungannya harus nyaman dulu, dan kemudian mencatat catatan yang seperti apa yang Ibu pikirkan nantinya akan disampaikan. Ya Pak, misalkan kalau dalam hal membuat catatan kecil ya, saya akan mencoba membuat kata kunci yang nanti bisa saya jadikan sebagai acuan yang nanti bisa menstimulasi kunci untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi Pak. Terkait Oh, kondisi baik. lingkungan sekitar juga begitu. Intinya Oh, saya akan tolong jangan ganggu saya akan melakukan coaching dulu, gitu Pak. oh, baik, bagus sekali kalau seperti itu. Jadi Bu Siti akan membuat seperti catatan kecil yang mencantumkan kata-kata kunci yang bermanfaat, yang nanti yang perlu akan disampaikan seperti itu, Ibu. Iya, benar sekali Pak Parlan, sepertinya itu bisa membantu saya gitu Pak. Di sisi lain, apa ada cara lain yang bisa Ibu pikirkan? Apa ya Pak, saat ini sepertinya sudah cukup Pak, tetapi ya saya akan mencoba hal lain lagi. Intinya saya tidak akan membuat janji dengan orang lain pada saat akan melakukan coaching Pak. Gitu. Oh, baik, 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 baik sekali. Jadi apa yang bisa Ibu peroleh untuk perbincangan kita kali ini? Iya Pak, setelah saya melakukan sharing dengan Pak Parlan, saya mendapatkan solusi agar tetap fokus ketika melakukan coaching, yaitu diantaranya dengan mengkondisikan lingkungan sekitar, terus tidak membuat janji dengan orang lain ataupun misalkan ini izin dulu ke kanan kiri kalau ada ibu bapak yang ingin bertemu dengan saya disilahkan untuk menunggu proses coaching selesai dan juga pastinya ini Pak membuat catatan kecil yang berupa kata kunci yang akan dijadikan acuan bagi si kunci untuk mencari solusi dari masalahnya Pak. Oke, sangat bagus sekali rencana Bu Siti. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, Ya tetap Pak. semangat. Semoga sukses dan ada perkembangan yang lebih baik dari coaching selanjutnya, Bu Siti. Baik Pak Parlan, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.